Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, tema kita pada hari ini yaitu membahas tentang haji dan umrah. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu haji dan apa itu umrah, apa bedanya dan bagaimana cara melakukannya. Maka pertama-tama saya akan membahas tentang haji dulu. Apa itu haji? Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, Baitullah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalatun kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Maulana al-Azim. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Nah, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji tentunya ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Nah, itulah dalil haji. Ya, jadi umat Islam itu juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jemaah haji pada saat di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh sekaligus. Adapun tata cara melaksanakannya yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Jadi melaksanakan ibadah haji setelah selesai melaksanakan ibadah haji, maka ia akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, itulah yang dinamakan haji ifrad. Yang kedua yaitu haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Nah, jadi haji tamattu ini terlebih dahulu mengerjakan umroh daripada mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga yaitu haji qiron. Apa itu haji qiron? Yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Poin yang selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Nah, jadi haji ada memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama yaitu yang tidak lain adalah beragama Islam. Haji merupakan kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Jika ada orang yang bukan muslim pernah melaksanakan haji, misalkan kemudian ia masuk Islam mu'allaf, maka ia masih tetap mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji sekalipun dia sudah melaksanakan ibadah haji sebelum menjadi mu'allaf. Nah, kemudian ada syarat wajib balik. Anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ada anak kecil menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah. Namun apabila kelak nanti dia dewasa, maka tidak gugur kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji. Artinya itu dia tetap wajib haji apabila sudah balik, sekalipun dia sudah melaksanakan ibadah haji sebelum dia masa balik. Kemudian ada poin berakal sehat. Orang yang akalnya tidak waras, bahasa kasarnya itu gila, maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Orang semacam ini tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Apabila orang gila menunaikan ibadah haji, hajinya tidak sah. Yang keempat yaitu merdeka. Melaksanakan haji bagi hamba sahaya tidak wajib. Ibadah haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan
kemampuan dalam bekal dan kendaraan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya. Nah, itulah alasannya harus merdeka. Yang kelima itu mampu. Adanya kesanggupan fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila salah satu dari tiga ini tidak ada, maka tidak wajib hajinya. Meski fisiknya mampu, keamanannya ya baik, namun tidak mempunyai materi, nah maka tidak wajib hajinya. Kemudian yaitu rukun haji. Rukun haji terbagi 6. Agar haji kita menjadi sah, maka kita harus melaksanakan rukun haji ini. Maka rukun haji yang pertama itu ihram disertai dengan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji, niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan bunyi niatnya sebagai berikut: labbaik Allahumma hajja. Nah, yang artinya aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, wukuf. Hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Dalam artian yaitu maksudnya arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya adalah dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakannya sebanyak 7 kali dan dilaksanakannya sesudah tawaf. Yang kelima itu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya ada 3 helai rambut sekurang-kurangnya. Apabila dibotakin itu lebih baik ya. Yang keenam yaitu tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Nah, jadi itulah rukun haji. Kemudian ada wajib haji. Nah, selain mengerjakan rukun haji, kita harus mengerjakan wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya itu tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Nah, jadi kita membahas wajib hajinya dulu. Adapun wajib hajinya sebagai berikut: ihram dari mikot. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, kemudian bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah yaitu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga itu melontarkan jumroh akobah pada hari raya haji. Yang keempat yaitu melontar 3 jumroh. Melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Syarat melontar jumroh adalah melontar jumroh dengan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu. Nah, kemudian menerbitkan 3 jumroh, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan yang terakhir jumroh akobah. Dan kemudian alat untuk melontar jumroh itu adalah batu kerikil. Yang kelima itu bermalam di Mina. Dan yang keenam tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, jadi itulah wajib haji. Adapun ketika kita melaksanakan tawaf, itu disunahkan kita membaca bacaan talbiyah sebagai berikut:
Itu bacaannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Nah, itu dibaca sebanyak-banyaknya ketika kita melaksanakan tawaf. Di dalam haji itu pastinya ada larangan-larangan yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama jemaah haji sedang berihram. Itu yang pertama, bagi laki-laki, memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Kemudian menutup kepala, yaitu contohnya berpeci. Berpeci ini itu tidak boleh dipakai ketika kita sedang berihram. Kemudian yang kedua, bagi perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga yaitu larangan bagi laki-laki dan perempuan, memakai wangi-wangian baik di pakaiannya, pada badan atau pada pakaian. Kemudian menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Nah, contohnya rambut rontok itu, contohnya rambut tercabut atau sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian memotong kuku, dan kemudian mengadakan akad nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Dan kemudian bersetubuh bagi suami istri, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Sekalipun halal dimakan itu tidak boleh dalam menggunakan kain ihram. Berikut dam haji atau denda haji. Apa itu denda haji atau dam tadi? Maka apabila jemaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram harus membayar dam. Adapun macam-macam dam sebagai berikut. Nah, jenis pelanggarannya yaitu tidak mengerjakan haji ifrad. Yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiron. Maka ketentuan damnya menyembelih satu ekor kambing. Jika tidak mampu, berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Pelanggaran selanjutnya itu melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut. Contohnya seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangian, bersetubuh sesudah tahallul pertama, maka boleh kita memilih damnya. Adapun yang pertama yaitu menyembelih seekor kambing. Apabila tidak mampu, maka berpuasalah 3 hari, dan apabila tidak mampu juga, maka memberi makan 6 orang miskin. Nah, adapun jenis pelanggaran yang berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Nah, maka jenis larangan ini yang dapat membatalkan haji. Maka ketentuan damnya yaitu menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaannya yaitu penyembelihan dam ini harus di Mekah. Pelanggaran berburu dan membunuh binatang liar. Menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Dan pelanggaran terlambat datang yaitu ketentuan damnya bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Dan itulah ibadah haji dan ketentuan-ketentuannya. Kemudian ibadah umroh. Pengertian dan hukum umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Nah, kemudian ada syarat wajib umroh. Kita tahu bahwa dalam melaksanakan ibadah haji ada beberapa syarat wajib bagi calon jemaah haji yang harus dipenuhi, sebagaimana berikut ini, yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka. Nah, jadi sama halnya dengan syarat wajibnya haji, namun ada perbedaan sedikit, yaitu tidak ada kata mampu. Nah,
Adapun umroh itu memiliki rukun. Agar umroh yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukunnya. Rukun umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Adapun rukun umrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Dan yang kelima, tertib. Nah, berbeda dengan rukun haji, yaitu tidak ada bermalam di Musdalifah. Dan poin yang terakhir yaitu wajib umroh. Adapun wajib umroh adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram dan dari mikot. Apa itu mikot? Mikot di dalam umrah ada dua macam, yaitu mikot zamandi sepanjang tahun dan mikot makani sama dengan mikot haji. Yang kedua yaitu menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Nah, maka itulah kegiatan ketentuan pelaksanaan haji dan umroh. Sekian mungkin itu saja penyampaian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.